Jadi seperti kita ketahui, DPRD ini kan ada 3 fungsi sebetulnya. Tapi yang masyarakatnya belum tahu. Fungsi pertama membuat undang-undang, Perda. Fungsi kedua penganggaran. Yang ketiga pengawasan. Di luar itu tidak boleh. Jadi tugas fungsi pokok, tupoksinya DPRD itu ada 3 itu tadi. Nah, ketika kita bicara dengan anggaran, seharusnya masyarakat ini harus diberitahu. Setiap, kan ada namanya reses nih. Reses itu kalau di sekarang ini 3 kali setahun. Diberikan kita 5 hari waktu ke daerah kita. Daerah pemilihan. Untuk menyampaikan ke masyarakat melalui namanya reses. Bahwa ini loh anggaran kita. Dari anggaran kita ini sekian yang bisa kita bangunkan. Sekian buat ibu-ibu di sini. Sekian ibu-ibu di sana. Kalau itu terjadi Pak Kadis, maka Pasaman Barat pasti merata pembangunannya. Nah, persoalannya syarat utama itu kan harus diminta. Itu namanya prioritas Pak, harus diminta. Kalau kita saja yang mengasih, itu namanya belum tentu prioritas masyarakat. Masyarakat kita ini pun sekarang sangat sulit komunikasinya dengan kita. Nah, harusnya masyarakat juga melalui pejabat daerah atau jorong dan lain-lain kita adakan harusnya koordinasi dari kita atas, di atas ini tidak melalui musrembang yang di luar itu. Karena kalau melalui musrembang ini sudah muncul waktu pertama terdesak. Jadi tidak lagi bisa memastikan prioritas dan tidaknya, tapi apa yang teringat saja nih. Harusnya kita ke bawah. Kita sampaikan ke masyarakat, panggil kepala jorong, ini gimana Pak? Ini. Itulah sebetulnya DPRD itu. Dan itu dilakukan di waktu reses. Cuma 5 hari. 5 hari. Undang-undang mengatur tidak boleh lebih. Itu Pak, harus 20 hari. Dan kemudian terus sampai bersama pemerintah daerah menetapkan anggaran. Ya, sekarang seperti itu. Yang sekarang ini memang seperti itu, sudah pas. Kita merasa, saya di kepemimpinan 1 tahun ini, saya merasa pas dengan pemerintah Pak. Pas, sangat pas. Kenapa saya katakan sangat pas? Aturan-aturan yang di bawah itu sudah sampai ke atas. Aturan-aturan yang di atas sudah sampai ke bawah. Ini sebetulnya transparansi dari pemerintahan. Jadi kalau masyarakat itu tidak mengetahui, dari atas memberitahunya. Nah, kita belum tahu masalah di sini, dari bawah datang. Saya paling suka di demo Pak. Kalau punya aturan, saya paling suka di demo. Kalaulah masyarakat ini mau unjuk rasa tiap minggu, saya mau terima di kantor DPRD. Dari inti unjuk rasa itu Pak, itu belum tentu akan negatif. Dia menyampaikan hal-hal yang sangat penting di masyarakat urgen yang bagi tidak mereka. terselesaikan. Saya senang itu Pak. Itu, tetapi terkadang kita salah artikan. Dari demo ini muncul sesuatu hal yang negatif. Itu kita sampingkan dulu lah negatifnya. Senang saya itu. Kan, jadi begini, jadi kita di Pasaman Barat ini Pak, sebetulnya kan kalau kita pergi keluar, kita sampai dikatakan Kabupaten Dolar. Saya di Kalimantan disampaikan, Ketua, Pasaman Barat itu kan kabupatennya Dolar. Perkebunannya 110.000 hektar. Sawit itu kan investasi yang sangat bagus. Tidak, itu kan ekspor. Setiap yang ekspor pasti bagus Pak. Itu rumusnya. Setiap yang ekspor itu pasti bagus. Kenapa dia diukur dengan dolar? Nah, tapi di Pasaman Barat ini kita kan belum sampai ke ranah itu. Satu, yang kedua perkebunan ini kan bayarnya ke pusat. Nah, Anda sama kita Pak. Pajaknya itu ke pusat. Kalaulah pusat memberikan hak kabupaten untuk mengelola perkebunan ini mulai dari pajak dan semuanya, maka itu baru dikatakan Pasaman Barat Dolar. Kabupaten Dolar. Tapi mereka berinvestasi di sini, pajaknya pusat. Semuanya di pusat. Nah, pemberian yang kita terima dari pusat. Maka Kadis kan paham kalau namanya pemberian. Bisa jadi pajak kita ini perginya ke Sulawesi, tidak ke kita. Nah, itu loh Pak, kira-kira seperti itu. Itu yang penganggaran Pak Ketua.
fungsi keduanya lagi Pak Ketua. Ya. Membuat undang-undang. Siap. Jadi kita kan di DPRD ini ada namanya rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini kan datangnya dari pemerintah. Ada dua macam. Ya. Ada inisiatif itu yang khusus dari DPRD, ada yang perda yang biasa itu dari pemerintah. Setelah kita gabungkan dengan aturan-aturan yang dilalui, maka terjadilah dia perda. Jadi perdanya rencananya itu dari pemerintah. Ada satu lagi perda inisiatif itu dari DPRD. Keduanya ini tujuannya sama. Tidak ada bedanya inisiatif dengan ini, tidak ada. Tinggal sekarang kalau ada hal-hal khusus yang harus dibuat perdanya oleh DPRD, langsung DPRD yang menyampaikan ke pemerintah. Kalau dia yang biasa ini dari pemerintah ke DPRD, itu sama diparipurnakan semuanya. Persoalannya hari ini saya melihat masih ada perda kita yang kita wajib mensosialisasikan dengan masyarakat. Itu Pak, perda sudah pas, pemerintahnya sudah pas, DPR-nya sudah pas, ini barangnya. Sosialisasi ini ke bawah termasuklah di dalam tugas DPRD. Tugas DPRD. Nah, inilah yang sekarang kami bentuk supaya disampaikan ke masyarakat ini. Kemudian penyampaian ke masyarakat ini berikut teknis pelaksanaan perda itu sendiri. Nah, kalau kita bicara kita dengan investasi daerah PAD, kita punya perda PAD. Nah, kalau ini disosialisasikan ke bawah, maka PAD kita ini akan naik. Tapi karena masyarakat tidak tahu, kita berikan contoh restoran yang kecil. Tapi kan dia tidak tahu dia punya pajak itu. Kalau tidak disosialisasikan. Nah, tugas kita ini sekarang sudah berjalan ini Pak, sudah berjalan. DPRD sudah ikut. Pemerintah sudah berjalan, DPRD sudah ikuti. Kita kalau ditelepon diajak berangkat. Sudah berjalan dengan baik. Saya yakin Pak, 5 tahun ke depan Pesan Barat ini akan, ya apalagi dinas kominfonya nanti bagus, mantap, peralatan kita cukup, saya sangat yakin. Karena saya membaca Pak ya, membaca saya di provinsi-provinsi lain atau kabupaten lain, central of power itu ada di Diskominfo, pemberitahuan, informasi dari sini diketahui. Jadi uang ini di bawah. Iya, benar. Bukan pegawai negeri saja yang harus dia terima dari sini, ada informasi loh penerimaan tidak seperti itu. Itulah Pak. Ya lah Pak Ketua. Pengawasannya tinggal satu lagi. Ya, jadi kalau kita mengawasi itu Pak, sebetulnya kan leading sektor pengawasan itu banyak, bukan DPRD saja. Apalagi undang-undang yang terakhir itu keluar, itu kan termasuk di dalamnya Forkopimda itu juga pengawas, termasuk kejaksaan, kepolisian, BPK dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara fungsi pengawasan, saya merasa sudah diawasi pas sudah diawasi. DPRD pengawasan ringan, DPRD ini pengawasan ringan namanya Pak, tidak bisa pengawasan berat, tidak bisa sampai ke penindakan. Nah, kita diawasi kejaksaan, diawasi kepolisian, saya melihat tidak ada masalah, sudah sama. Tapi sekiranya ada pengawasan kita ini menyalah ini, diperiksa oleh kepolisian ini tidak menyalah, baru kita akan bertanya. Sekarang tidak ada, sudah pas, tidak ada menyalah. Tinggal APBD kita yang harus kita cari bagaimana PAD kita dinaikkan. Kalau APBD tidak bisa dinaikkan Pak, yang bisa PAD. Selama Pak Ketua jadi pimpinan di DPRD dan sebelumnya jadi anggota, artinya ada rasa-rasanya yang perlu dikuatkan semenjak Bapak jadi DPRD. Hal-hal apa yang kira-kira yang menjadi prioritas utama di dalam Pak? Jadi sistem bekerja di DPRD ini saya melihat ada dua garis yang harus sama-sama pas. Pertama sekretariat. Sekretariat DPRD ini kan pemerintah. Sementara di satu garis lagi itu DPRD-nya sendiri. Yang dua garis ini berada di dalam satu gedung. Dan ini berhubungan setiap hari. Saling berhubungan. Pincang salah satunya, maka akan pincanglah DPRD itu.
Nah, sekarang yang kita baca kita lihat di DPR Pasaman Barat ini, yang kita sudah mulai 1 tahun ini, yang mungkin tahun yang lalu belum begitu diaktifkan. Pertama, keaktifan daripada pegawai yang ada di DPRD ini dari sekretariatnya. Saya sudah buat itu apel pagi, absennya sudah diabsen. Jadinya masuknya jam 8, pulangnya jam 4 atau jam 5. Berarti peningkatan disiplin Sudah saya lihat. Kita sekarang bisa buktikan di DPRD itu tidak lagi itu sepi. Setiap ruangan sudah bekerja dan kita bisa awasi. Nah, dan sinkronisasi ini itu dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mereka yang meloading. Contoh keuangan, dia harus ke BPKD. DPRD itu tidak ada uang, Pak. Yang uang itu di kas BPKD. Maka inilah fungsi kerja mereka ini, semua saya lihat, saya melihat sudah bagus. Bagus sekarang, Pak. Saya melihat DPR itu bagus. Kalaupun ada kepincangan gedungnya belum terbangun ya karena ekonomi kita itu biasa lah. Sebelum ini juga gedungnya kan tidak begitu bagus juga. Di depan. Biasa ya, itu namanya perjuangan. Tapi perjalanan DPRD 1 tahun ini, ketransparan di DPRD itu juga saya lihat sudah ada. Sudah jauh meningkat. Jauh meningkat. Buktinya komplain anggota itu tidak banyak lagi karena terbuka. Saya sangat terbuka, Pak Kadis. Kalaupun pokir terbuka ini. Kalaupun ada nanti perjalanan dinas ini, sisa uang kita ini silakan. Hubungan antar komisi-komisi atau fraksi di dalam? Saya membaca hubungan itu, Pak Gadis, kita lihat dari undangan. Kalau kita undang kehadiran mereka, hadir semua, ya saya pikir hubungan itu karena bagus. Kalau dia hadir separuh, hadir sepertiga itu ada persoalan. Kita melihat tidak ada masalah, Pak. Tidak ada persoalan. Sekarang hadir, Pak. Fraksi kita undang semua, hadir. Komisi hadir, nggak ada masalah sampai sekarang, nggak ada masalah tuh DPRD, clear Pak ya. Clear Pak. Baiklah Pak Ketua. Sekarang kita masuk babak akhir lagi Pak Ketua. Himbauan Bapak terhadap masyarakat, khususnya anak muda yang seperti Bapak ceritakan tadi, kan ada motivasi di sana itu di dalam kehidupan Bapak. Mudah-mudahan himbauan ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita. Silakan Pak. Baik. Saya sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat tentunya berharap kepada seluruh warga masyarakat di Pasaman Barat ini, khususnya anak muda yang masih sekolah, pertama supaya tetap menjaga norma-norma agama, norma adat, norma aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Jangan sampai menambah narkoba di Pasaman Barat ini. Jangan sampai kita saat ini yang sedang dilanda COVID-19 ini jelas semakin banyak pengangguran. Jangan sampai kejahatan ini juga semakin banyak. Ini harapan kita. Dan kita di DPRD Pasaman Barat ini bersama pemerintah daerah Pasaman Barat berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan warga masyarakat Pasaman Barat ini semakin sedikit nilai pengangguran di Pasaman Barat ini. Karena kunci kesejahteraan itu juga termasuk dari semakin sedikitnya pengangguran. Saya sudah koordinasi dengan atasan, kebetulan dia Menteri Kemaritiman. Dia siap membangun seluruh pantai di sepanjang pantai Pasaman Barat ini untuk tempat warga kita yang menganggur nanti bisa mendapat penghasilan. Nah, itu yang jelas itu. Kemudian saya berharap sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat, bila mana ada informasi-informasi di bawah atau kebutuhan yang sangat mendesak, silakan datang ke gedung DPRD Pasaman Barat karena itu merupakan rumah rakyat. Kita tunggu dengan senang hati. Itu Pak Kadis. Baiklah Pak Ketua, kita sudah mendengar panjang lebar sudah hampir 1 jam. 1 jam kita bercerita. Tentu ada motivasi, ada suatu hal yang perlu kita ambil dari sini. Perjuangan Pak Ketua pribadi, artinya mulai dari kecil, keluarga biasa saja, kemudian sekolah berliku-liku sampai menjadi
pembecak di Medan, di kota Medan Ya, tanpa 2 tahun. saudara, 2 tahun. 2 tahun tanpa saudara, dan akhirnya selesai. Ya, alhamdulillah. Selesai kuliah dan tidak boleh pulang sebelum berhasil. Siap. Dan sampai kerja dengan perusahaan internasional. Itu kan suatu motivasi bagi anak muda kita Pasaman Barat. Kemudian himbauan Pak Ketua tadi itu perlu kita cermati dan kita maknai untuk kaum muda, narkoba, peraturan dan segala macam. Kemudian juga ada penekanan bahwasanya Pak Ketua sudah melobi ke pusat kepada Kementerian Kemaritiman untuk memberdayakan pantai kita agar bisa mengurangi pengangguran. Karena tingkat kesejahteraan itu diukur dengan makin kurangnya pengangguran. Baiklah Bapak Ibu masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun perantauan, kita cukupkan sedemikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.